Oke, pada video kali ini kita akan membuat display tabel dinamis. Kita ke admin lalu view. Sini kita ke yang pertama itu data karyawan. Kita buat dahulu di data karyawan. Oke, di sini kita ambil scriptnya dari sini, yaitu display tabel dinamis. Kita copy saja, lalu kita letakkan di sini. Oke, untuk isi kolomnya kita sesuaikan dengan database di sini, yaitu di karyawan. Itu ada nomor, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat telepon, email, pekerjaan. Kita mulai dari yang pertama, itu ada nomor, sekitar ada 10. Kita copy saja ini 1, 2, 3, 4. Per 4 kita tambah lagi 6. 4, 8, tambah 2. Oke. Nomor, terus ada di sini ada nama, terus ada apa lagi tadi? Nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, tempat lahir, terus ada tanggal lahir, terus ada jenis kelamin, terus ada alamat telepon, email, pekerjaan, ada alamat telepon, ini ada email, dan ada pekerjaan, dan yang terakhir itu aksi. Oke, nomor alamat email, pekerjaan, terus query-nya select bintang from karyawan, select bintang from karyawan, terus untuk nomornya kita harus tambahkan di atas ini, yaitu variabel nomor sama dengan 1 titik koma. Begini kok, variabel nomor sama dengan, ya betul, variabel nomor 1 titik koma. Terus untuk kolomnya ada echo variabel nomor increment plus titik koma. Terus di sini juga kita isi 10 data. Terus 2, 4, 6, 8, tambah 1. Oke. Nomor, terus di sini ada nama, terus ini ada tempat lahir, ini ada tanggal lahir, ini ada jenis kelamin, ada alamat, ada telepon, terus ada email, dan yang terakhir pekerjaan, dan ini aksi. Aksi kayaknya tidak deh, coba kita pakai. Oke, terus di sini sudah, lalu kita panggilnya di user interface, terus di data karyawan, mana data karyawan.
Data karyawan kita panggilnya di sini. Enter, buka PHP, lalu tutup. Di sini include tanda kutip titik koma, titik 2 garis miring, dia ke view, lalu apply garis miring, data karyawan. Oke, kita simpan. Coba kita lihat hasilnya di website. Kita refresh. Oke, di sini data-datanya sudah tampil. Untuk aksi ubah hapus sudah. Terus apa lagi? Lalu ini fontnya terlalu besar, kita kecilkan font dengan salah. Kita kecilkan font dengan di data karyawan. Ini kita kecilkan dengan text small. Tunggu. Text small depan TD. Text small L double. Lalu di sini juga tutup dengan text small. Oke. Tunggu kita lihat ya, L double. Terus ini juga, ini kita copy saja. Terus di sini juga, ini juga. Lalu kita tutup dengan text mark. Terus di belakang sini juga kita taruh tag penutupnya. Lalu di sini kita taruh penutup teks mark. Oke, sudah, kita coba simpan. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Oke, di sini tempat lahir, tanggal lahir sudah kecil belum? Small tanggal lahir sudah. Untuk data-datanya sudah muncul. Oke, lalu kita copy data yang di sini, kita buat untuk tabel pasien. Kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita ke data pasien, kita paste di sini. Terus di data pasien kita sesuaikan dengan yang ada di database.
data pasien, struktur. Ada nomor, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, dan email. Nomor, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email. Nomor, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email. Pekerjaan tidak ada, kita hapus pekerjaan. Query-nya select bintang from pasien. Terus untuk pekerjaan kita hapus. Tunggu, kita cek kembali dulu. Nomor, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email. Nomor, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email. Oke, sudah. Kita simpan lalu kita panggil di, tunggu, ini kita ambil yang ini. Oke, kita panggil di user interface data pasien. Ini kita enter, kita paste dari sini. Lalu ini kita hapus, titik 2 garis miring, view garis miring, data pasien. Oke, kita simpan, lalu kita cek di website untuk pasien. Datanya sudah tampil. Lalu kita buat untuk keahlian dokter. Keahlian dokter ada data keahlian dokter, struktur, ada nomor, nama, dan biaya. Kita ke script, kita ambil yang punya pasien, Ctrl A, Ctrl C, terus kita ke bukan ini. Kita tutup dulu data karyawan, data pasien, ya ini. Tutup ini, kita ambil yang punya pasien, Ctrl A, Ctrl C, terus kita ke data keahlian dokter, Ctrl V. Tadi hanya ada berapa? Nama dan biaya, nomor, nama, dan biaya. Nomor, nama, dan biaya. Biaya, terus nomor, nama, biaya, aksi. Ini kita nomor, nama, biaya. Tinggal satu. Set, ada 3. Nomor, nama, biaya. Oke, kita simpan, terus kita panggil di data keahlian dokter. Enter. Kita oke, terus ini kita hapus data keahlian dokter. Oke, kita simpan. Kita cek hasilnya di website, kita refresh. Tidak jadi, ada kekeliruan. Keahlian dokter. Data keahlian dokter, data user interface. View data keahlian dokter. Coba ulang. Titik-titik garis miring. View garis miring data keahlian dokter. Oke, sudah. Kita simpan. Kita ke data keahlian dokter.
Ini kekeliruannya di mana, Cok? Nama biaya. Oh, sudah. Kelirunya di query. Ini select bintang from pasien. Select bintang from mana nama keahlian dokter. Keahlian dokter. Oke, kita simpan. Kita refresh. Oh. Hah? Tidak jadi. Pasien keahlian dokter. Refresh sama saja. Data keahlian dokter. Keahlian dokter. Keahlian dokter. Select bintang from keahlian dokter. Pasien. Select bintang from pasien. Data karyawan. Select bintang from karyawan. Select bintang from keahlian dokter. Include view data detail keahlian dokter. Wadaw. Data keahlian dokter. Data detail keahlian dokter. Data keahlian dokter. Di sini salah. View garing. Ini data keahlian dokter. Data detail data keahlian dokter. Oke. Kita simpan. Kita refresh. Oke, datanya sudah tampil. Lalu kita di keahlian dokter, kita buat dia rata kanan untuk biaya. Kita buat rata kanannya, kita pakai fungsi. Bukan. Kalau rata kanan kita pakai dia style. Kita ke data keahlian dokter. Terus di biaya dengan aksi di TH, dalam TH kita tambahkan style sama dengan tanda kutip. Style sama dengan tanda kutip. Teks garis datar ali titik 2 right RIGHT begini kok, lalu titik com. Wis Ctrl X taruh dalam begini. Biaya ini copy, terus taruh di aksi juga, lalu taruh di biaya dan aksi.
Coba simpan, kita refresh, semoga jadi. Oke, dia jadi ya. Terus buat dia rata kanan sudah. Terus kita buat ini kita ubah jadi rupiah. Kita tutup ini view dulu, tutup user interface juga, kita ke aset, lalu di atribut global kita buat fungsi baru. Nama fungsinya fungsi rupiah, terus dia dalam kurung variabel nilai, buka kurung, enter, lalu di dalam kurung tuh ada variabel hasil sama dengan, bukan tambah konsep, variabel hasil sama dengan tanda petik rp titik terus ada rp titik terus ada titik ini, ada titik lagi, terus ada spasi, number, garis datar, number format, buka kurung variabel nilai, buka kurung variabel nilai, koma, spasi 0, koma, spasi tanda petik, koma lagi, terus koma lagi, spasi tanda petik, titik, terus di luar titik koma, lalu dia return variabel hasil titik koma. Oke, sudah, kita simpan, lalu kita panggilnya di mana tadi, data keahlian dokter, di biaya, mana biaya. Oke, di biaya sini kita panggil echo depan variabel kok, saya lupa. Di sini kita tambah dia rupiah, buka kurung, lalu tutup kurung di sini. Kita simpan, coba kita refresh. Oke, sudah tampil. Terus kita ke karyawan, kita buat untuk tanggalnya ini kita ubah jadi DMY. Kita buat fungsi lagi di atribut global, kita buat fungsi baru, nama fungsinya function long date, anjay terlalu long tuh, fungsi LDATE long date, lalu buka kurung variabel tanggal, lalu buka kurung kurawal, kita buka kurung kurawal variabel hasil, terus variabel hasil sama dengan date, buka kurung tanda petik D kecil spasi M besar spasi Y kecil kok, Y bokeh,
Y besar. Terus di sini koma, terus spasi, str two time, str two time dalam kurung variabel hasil. Variabel hasil kok, variabel tanggal konco. Variabel tanggal. Terus di luar sini kita titik koma, di sini kita return variabel tanggal, dia kembalikan ke nilai variabel tanggal. Variabel tanggal, oke. Terus kita simpan, kita panggilnya di data karyawan, di mana tanggal lahir. Di sini kita ldate buka kurung tutup kurung. Oke, kita simpan, kita refresh. Tidak jadi. ldate data karyawan, tanggal lahir, data karyawan. Coba di atribut global, ldate variabel tanggal. Oh, ada. Bukan di sini, bukan variabel tanggal, dia kembalikan ke variabel hasil. Oke, simpan, lalu kita refresh. Oke, dia sudah jadi untuk tanggalnya. Terus kita buat fungsi untuk nama. Di inputan nama, kadang si orang yang input dia kadang bikin huruf besar semua, kadang huruf kecil semua. Jadi kita harus bikin satu fungsi lagi. Kita membuat satu fungsi baru di atribut global untuk konversi dia sehingga inputan itu menjadi rapi. Fungsi name, lalu buka kurung variabel nama, terus buka kurung kurawal, enter, return UC words, lalu buka kurung str to lower, terus buka kurung lagi variabel nama. Di sini titik koma. Oke, sudah, kita simpan. Terus kita tambahkan di sini, di data karyawan, di ini apa tadi, name, name. Oke, kita di data karyawan kita tambahkan itu, di nama kita pakai name, buka kurung tutup kurung, tempat lahir juga name, buka kurung tutup kurung,
terus alamat juga airname, buka kurung, tutup kurung, terus pekerjaan juga airname. Pekerjaan tidak usah, buat airname. Oke, simpan. Terus di data pasien juga sama. Di nama kita tambahkan airname. Tempat lahir, airname. Jenis kelamin, alamat, airname. Oke, sudah. Untuk alamat sudah. Kita lihat keahlian dokter. Di nama saja kita bikin airname. Keahlian dokter. Data keahlian dokter, keahlian. Oke, keahlian dokter dia tidak, karena kadang ada yang keahliannya seperti THT itu dia singkat huruf besar semua, jadi tidak boleh diubah. Jadi untuk keahlian dokter airname-nya di bagian nama kita tidak buat. Terus kita buat juga untuk email, karena email dia inputannya huruf kecil semua, jadi kita bikin di atribut global. Kita buat satu fungsi lagi sama seperti ini, tapi di sini UC words kita tidak pakai, kita hanya pakai ini str to lower. Oke, ini kita kasih nama email. Kita simpan, lalu kita tambahkan di data karyawan di email. Ini kita, lalu di sini juga di email kita tambahkan. Terus di data keahlian dokter email tidak ada. Ini kita close, kita save all saja. Oke, sudah. Kita refresh di karyawan, refresh pasien sudah, keahlian dokter sudah, di poli sekarang. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk data polinya. Kita ke data keahlian dokter, Ctrl A, Ctrl C, lalu ke poli data poli. Kita paste di sini, kita lihat sesuaikan dengan database poli. Strukturnya hanya ada nama poli. Lalu nomor nama ini kita aksi tidak. Ini kita hapus. Nama poli. Ini untuk stylenya juga kita hapus. Terus tutup. Aksi nomor nama poli aksi ini ganti dengan nama poli. Nama poli airname kita tidak pakai.
karena dia ada singkatan seperti THT, jadi itu tidak pakai. Lalu style juga kita hapus. Terus yang biaya kita hapus. Kita simpan, kita panggilnya di data polling. Di sini kita pakai yang mana? Ini view data poli, data dokter poli, data poli mana ini. Oke, kita simpan, lalu kita refresh. Oke, untuk polinya sudah ada. Oh, nama poli tidak muncul. Ternyata query-nya kita belum ubah ya guys ya. Select bintang from poli, Ctrl S, kita refresh. Oke, nama poli gizi, gigi, anak, jantung, saraf. Untuk poli sudah, lalu kita ke ruang, kita ambil dari poli, Ctrl A, Ctrl C, lalu di sini data ruang kita paste saja. Kita sesuaikan namanya di database. Ruang ada ID ruang dan nama ruang. Jadi nomor dan nama ruang. Ini nama ruang. Nama ruang, select bintang from ruang. Ini nama ruang. Nama ruang, nama ruang. Oke, sudah, kita simpan. Tunggu, kita rapikan dulu. Terus kita ke user interface, kita ke data ruang, kita panggilnya di sini. Kita pakai ini, lalu ini kita hapus. Garing data ruang, data kamar, data poli, data rawat inap, data resep, data ruang. Oke. Kita simpan, lalu kita coba refresh. Oke, untuk ruangnya juga sudah muncul. Jadi karyawan, pasien, kalian dokter, poli, ruang sudah. Sekarang kita ke jadwal karyawan. Oke, kita lanjut sekarang di jadwal karyawan. Nanti kita sesuaikan dengan nama, ruang, hari, jam mulai, jam selesai dengan status ketersediaan. Kita ke scriptnya, di view, lalu jadwal, data jadwal karyawan. Data jadwal karyawan kita ambil dari data karyawan, mana-mana, kar. Oke, kita Ctrl A, not di sini, Ctrl A, Ctrl C, X, kita pas dari sini, kita sesuaikan dengan database. Di sini ada jadwal karyawan, ada nomor karyawan, ruang, hari, jam mulai, jam selesai, dan status ketersediaan. Lalu di
karyawan ini ada yang nama sama, jadi kita harus tambahkan email, telepon, dan pekerjaan. Kita langsung saja kita di sini nama, terus kita tambahkan ada email di sini untuk membedakan nama karyawan yang lain. Email, terus ada telepon pekerjaan, telepon, terus ada pekerjaan, terus pekerjaan ada ruang, terus ada hari, setelah hari ada jam mulai, jam selesai, jam mulai, jam selesai, dan yang terakhir ada status ketersediaan. Not. Ini kenapa lagi? Jam mulai, jam selesai, dan status ketersediaan. Status ketersediaan. Oke, dan yang terakhir ada aksi. Terus di sini untuk menampilkan email, telepon pekerjaan, dan ruang, karena dia tidak ada dalam tabel jadwal karyawan, email pekerjaan, dan ruang. Jadi kita harus buat query-nya terlebih dahulu. Kita buat query untuk menghubungkan 3 tabel, yaitu tabel jadwal karyawan, tabel karyawan, dan tabel ruang. Kita ke SQL dulu, lalu kita buat query-nya, yaitu select jadwal karyawan, select jadwal karyawan, titik ID karyawan, titik ID karyawan, koma karyawan, titik nama, koma karyawan, titik nama, terus koma karyawan, titik email, koma karyawan, titik email, terus koma karyawan, titik telepon, koma karyawan, titik telepon, koma karyawan, titik pekerjaan, karyawan, titik pekerjaan, koma jadwal karyawan, titik ID ruang, koma jadwal karyawan, titik ID ruang, jadwal karyawan, titik ID ruang, koma ruang, titik nama ruang, koma ruang, titik nama ruang, terus koma ruang, titik nama ruang, koma jadwal karyawan, titik hari, koma jadwal karyawan, titik hari, terus koma jadwal karyawan, titik jam mulai, koma jadwal karyawan, titik jam mulai, koma jadwal karyawan, titik jam
mulai, koma jadwal karyawan titik jam mulai, baterai semua habis, kita cas dulu ya guys. Dan teman-teman, bateraiku hampir habis. Selamatkanlah. Terus ini jadi tidak nih. Oke. Aduh. Baca. Oke, kita lanjut di jadwal karyawan titik jam mulai, koma jadwal karyawan titik jam selesai, koma jadwal karyawan titik jam selesai, koma jadwal karyawan titik jam selesai, koma jadwal karyawan titik status ketersediaan, koma jadwal karyawan titik status ketersediaan, koma jadwal karyawan titik status ketersediaan, from jadwal karyawan, jadwal karyawan, karyawan, ruang, jadwal karyawan, karyawan, ruang, where jadwal karyawan titik ID karyawan, where jadwal karyawan titik ID karyawan sama dengan jadwal karyawan titik ID karyawan sama dengan karyawan titik ID karyawan titik ID karyawan and jadwal karyawan titik ID ruang and jadwal karyawan titik ID ruang sama dengan ruang titik ID ruang titik ID ruang. Lalu query-nya hanya itu. Lalu kita copy, kita taruh dulu di notepad. Oke, lalu kita coba klik kirim. Oke, datanya sudah tampil di sini. Berarti query kita benar. Maka kita ke script, lalu query-nya kita tempel di sini. Oke, sudah. Lalu kita tinggal panggil di bawah sini nama, name, terus ada email. Di sini bukan name tapi email. Terus ada telepon tidak pakai ini. Terus ada pekerjaan pakai name.
Setelah itu ada ruang, tidak pakai name. Ruang dia nama ruang dia tidak pakai name. Terus perbedaan ruang ada hari. Terus setelah hari ada jam mulai. Terus ada jam selesai. Dan yang terakhir ada status ketersediaan. Status ketersediaan. Jam mulai dia tidak pakai email, yang kita hapus. Ini juga. Terus jam selesai juga tidak pakai name. Kita hapus. Lalu status ketersediaan juga tidak pakai name. Kita hapus. Oke, sudah. Lalu kita simpan. Kan di sini ada nama, jadi untuk mengurutkan nama kita tambahkan query di belakang sini. Order by karyawan titik nama ascending. Oke, sudah kita simpan. Lalu kita panggil di user interface di data jadwal karyawan. Kita panggilnya di sini. Enter. Kita pakai ini. Terus data jadwal karyawan. Oke, kita simpan. Kita lihat hasilnya di website. Kita coba refresh. Oke, di sini data-datanya sudah tampil. Oke. Aksi, status ketersediaan, jam selesai, jam mulai, hari, ruang, pekerjaan, telepon, email, ada nama, sudah mulai dari A, B, sampai J, dan nomor, nama email, telepon, pekerjaan, ruang, hari, jam mulai, jam selesai, status ketersediaan, dan aksi. Karyawan sudah, pasien, keahlian dokter, poli, ruang, dan jadwal karyawan.